Selamat malam para penumpang gelap di podcast Penumpang Malam by Terminal Misteri. Tempat para penumpang yang kehabisan kendaraan pulang dan harus menunggu malam sampai habis. Bersama saya Kondektur Z. Sekarang ditemani dengan Kondektur F yang akan memandu perjalanan kalian di podcast para penumpang malam ini dengan kisah atau pengalaman seputar misteri ataupun hal horor ya. hal horor. Tema kali ini apa, Kondektur Z? Mungkin sebelum ke tema seperti biasa. Apa? Kita baca-baca dulu ya. Baca-baca dulu, jangan buru-buru Pak Supir. Kita akan baca beberapa komentar di Teman-teman kita ya. Teman-teman kita para penumpang gelap yang sudah masuk ke Terminal Misteri, yang sudah mensupport kami lewat traktir maupun komentar-komentar positif. komentar ya. positif. Alhamdulillah nih traktir kita sudah ada. Sudah pecah telur ya. Sudah pecah telur. Ada teman kita yang dengan baik hatinya menyumbang bisa atau membeli pesan kopi tiket. kali ini ya. Wah, sekarang bisa pesan kopi. Obrolan malam ini bakal panjang nih. Sekali. Sudah disupport oleh salah satu. Tapi sebelum kesana disclaimer dulu, mungkinnya ini Ya. adalah obrolan abang-abang terminal saja. Iya, Jadi obrolan abang terminal. kalau misalkan di episode sebelumnya ada kata-kata lelucon-lelucon yang selalu abang-abang, mohon dimaklumi. Iya, namanya juga podcast. Namanya juga Penumpang podcast. Malam. Kenapa tuh? Ya malam-malam gitu, obrolan. Enggak itu ya, Iya. obrolan sisa. Obrolan sisa. Malam-malam penumpang ngobrol. Nah, inilah. Ya, sisa ya. Iya. Keluh kesah. Iya, Apa betul. dia- Oke. Yang akan berakhir menuju obrolan para nabi gitu kan. Itu grafik kurva pembicaraan Kurva pembicaraan para laki-laki. para laki-laki. Jadi ketika teman-teman mendengarkan podcast ini menemui sebuah kelucuan, ya jangan heran gitu, karena memang konsepnya adalah menemani kalian ngobrol serem tapi nggak takut gitu. Oh iya betul. Kemudian ada titipan juga dari Kondektur H katanya. Tuh. Untuk kesalahan-kesalahan bicara sama dosa-dosa Kondektur F akan dikompilasikan. Waduh, dalam satu video khusus. apa ini? Oke, kita bacakan dulu Kondektur F Ya, untuk boleh. para pendukung kita. Pertama di traktir ya. Di traktir. Ada beberapa yang masuk. Yang pertama, silakan Kondektur F dibacakan. Kangkung sore 1 tiket. Waduh, mantap kantong sok. Oke, lalu babahnya Alfa 1 tiket. Babahnya apa 1 tiket? Isinya seperti apa? Keren, pengen request bisa nggak Min? Pengen cerita dukun-dukunan please. Oke. Buat para penumpang gelap, jadi kami membuka juga ya untuk para penumpang gelap request cerita atau bisa bahkan mengirim Betul. cerita pribadi, cerita teman, bisa berbentuk tulisan gitu atau di kolom komentar. Iya, buat kamu yang ngerasa punya cerita yang lebih serem ya daripada Iya, cerita kita tantang ya, Terminal kita Misteri, tantang. betul. Takutnya ada para penumpang gelap, apa nih nggak serem. Nah, Iya. mana cerita kalian? Kalau lucu kita ketawain. Kalau lucu kita ketawain ya. 2 tiket masuk ke Terminal Misteri selanjutnya. Ini luar biasa nih. Wah, ini ada dari Ratih DS. DS-nya apa tuh? DS. Cari yang lucu. Carinya adalah dukun santet. Mas Willy emang Waduh, hebat nih. biar masuk aja nih Kondektur sama Evina kita. emang hebat, paling Iya, improve. iya. Ratih DS. Berapa tiket? 25 tiket. 25 Nah, untuk 25 tiket ini harus ada kasih kelucuan. DS-nya Damai Sentosa. Damai Sentosa. Isinya Nah, ini saya selaku Kondektur F mohon maaf ya kepada Ratih DS telah menyebut DS ada dukun santet. Enggak dong. Damai Sentosa. Damai Sentosa. Duitnya seur. Artinya betul. duitnya banyak. Duitnya Oke. banyak ya. Pesannya Pesannya apa, Kondektur Z? buat isi bensin Terminal Misteri tetap berkarya. Mantap. Ini kalau fun fact-nya nggak fun juga sih sebenarnya. Cuman fact aja ya. Faktanya hampir bubar Terminal Misteri, tapi disemangatin. Disemangati. Langsung bikin karya lagi. Iya, karena bener kenapa hampir bubar, karena kita nggak punya bensin Nggak nih. punya bensin. Sekarang kita melaju lagi Pak Supir. Lanjut lagi bersama Pak Supir Oke. ya. 3 komentar 3 yang masuk komentar ya. ke Hari ini kita baca traktir. 3 komentar dulu ya. Betul. Buat penumpang gelap yang ingin juga menyumbang dan nggak tahu caranya, bisa scan QR kita di setiap Akhir video. video ya, ada ya. Nah itu jangan lewatkan agar komentar kalian dibacakan, dan ingat berikan kami singkatan agar kami berikan Bisa. kepanjangannya. Kepanjangan yang lucu, menghibur. Ya dengan DS Damai Sentosa. Damai Sentosa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nyumbang di Oke, traktir. oke. Karena tema kali ini bener-bener nggak main-main nih. Kita main-main dengan
dengan istilah kesurupan. Bahasa Inggris kesurupan apa ya? Poses ya, poses. Nah, jadi posesif itu waduh, kesurupan karena bucin. kesurupan cinta. Kesurupan cinta. Aduh, agak norak nih. Oke. Biasa laki-laki awal cinta dulu bahas. Cewek cinta, bisnis, nabi. Bisnis lalu nabi, ala Rasul. Hari kiamat. Hari kiamat. Konspirasi itu di tengah-tengah masuk. Konspirasi di tengah-tengah. Jadi kita mulai tema besar hari ini malam ini adalah dengan judul yaitu kesurupan. Jadi kita akan mengisahkan pengalaman-pengalaman dari para manusia yang pernah mengalami atau menyaksikan kesurupan. Karena kesurupan ini sesuatu yang sudah biasa kalau menurut saya di Indonesia ya. Iya, walaupun sebenarnya ada dua faktor ya kesurupan, antara memang benar ada jin masuk ya secara ilmunya gitu. Atau emang karena dia lapar. Karena mesennya suka aneh-aneh ya. Iya, jadi ketika lapar otak dan tubuh tidak sinkron, bertindaklah di luar kehendak seorang tersebut kan. Iya. Ataupun juga ada juga faktor yang lain adalah ketika melihat orang kesurupan, katakanlah di sekolah ya. Biasanya kesurupan terjadi di sekolah atau di rumah-rumah angker atau di tempat-tempat yang kadang sepi ataupun ramai, sering terjadi ya kesurupan itu. Tapi bisa jadi ada orang yang kesurupan ketika melihat temannya kesurupan. Wah, masa satu orang sih gitu? Masa nggak ikut ngeramein kesurupan juga? Oh, kalau gitu berarti konsepnya sama kayak flash mob. Ada yang satu orang masa dia joget sendiri sih? Masa nggak solidaritas ya? Cuman di Asia, Indonesia seperti itu ya. Iya, akhirnya kan kesurupan satu ikutin juga karena dia dapat kopi. Betul, supaya bisa pulang cepat. Aduh, FOMO, fear of missing out. Masa teman kesurupan saya enggak gitu kan? Iya. Pas dia dapat kapal api saya tidak. Wah, kelihatannya teman saya dapat kopi kapal api, juga saya good day gitu kan. Iya. Tapi ternyata karena kebanyakan jadi pihak panitia nggak sempat tuh konsumsinya disiapin banyak-banyak. Akhirnya terjadilah kesurupan massal ya. Akhirnya tukang kopinya juga kesurupan. Oke. Masuk ya. Itu kira-kira ya cerita dari kondektur H dan D gitu ya tentang kesurupan, ceritanya bakal bagaimana ya? Pasti yang sering dipertanyakan kerasukan jin apa? Kalau saya pernah lihat di YouTube anekdot ada yang kerasukan pintu, ada yang kerasukan congcorang itu kan. Iya. Kalau saya sih pengennya kerasukan jin BTS ya. Kenapa itu? Ganteng, Pak. Gak jadi ganteng. Kayak yang di TikTok itu malah joget. Di Rukiah malah joget ya. Itu kebanyakan nonton jin. Bener. Untuk para K-popers jangan tersinggung. Berarti ketika disebutkan jin berarti itu kita sampai tahu karena terkenal loh itu. Iya, betul. Ya itulah, coba kita lanjut aja ke konektur H. Lama-lama kita langsung ke cerita pengalamannya, dimulai dari konektur H yang akan diajak ngobrol sama konektur D. Oke? Siap. Curi denger nih, katanya lagi ngomongin kesurupan. Apa sih kesurupan itu ya? Pernah nggak sih ngelihat orang real kesurupan gitu? Pernah. Wah, pernah? Gimana? Pernah. Heboh nggak? Waktu itu kita lagi beres-beres atau apa, bantu teman. Itu kapan? Saya. Setelah bekerja. Udah bekerja. Ya, jadi akhir balik ya? Akhir balik, umur sudah jenggotan. Lempeng, pipisnya udah lempeng kan. Nah, umur itulah, umur kita sudah menjadi manusia yang cukup gitu ya. Jalan yang lurus, pipis juga lurus. Nah, ya kita ngumpul gitu dengan teman. Itu kapan sore? Siang lah. Siang kita lagi ada di gudang. Teman membawa teman gitu. Termasuk itu saya yang paling normal gitu ya, maksudnya dikata normal. Yang lain abnormal gitu. Yang lain kan wah tegur sapa, canda guraunya ekstrovert. Saya mah diem aja memperhatikan, ikut cekikikan aja lah gitu ya kalau di satu perkumpulan. Nah, teman saya ini satu kan dibawa sama teman yang satunya lagi gitu ya. Saya juga kurang kenal. Tiba-tiba teman saya itu memainkan lagu Kuda Lumping. Wah, kirain Metallica, Pak. Enggak. Karena dia dari Ranca Ekek. Metal Ekek Klika. Ekek Klika ya. Nah, dia mainin lagu ini dari HP-nya temennya tuh. Kirain bawa gitar gitu. Enggak dari HP-nya gitu dipainin. Kan lagu ini Kuda Lumping gitar. Kirain kan bisa Tino Nino. Enggak, bukan dia gitu, lebih ke yang trompet ngejelengin gitu ya. Sang sakala. Yang itulah, yang trompet tapi kayak ada kumisnya gitu kan.
di mulut si penerompetnya tuh. Oh iya ingat. Itu tiba-tiba temannya itu yang didengarkan si lagu Kuda Lumping itu tiba-tiba ingin joget kata saya tuh. Nah itu kenapa tuh orang kata saya dari luar menikmati mesin dia kayak joget-joget gitu kata orang dari jauh ya. Kenapa bisa gitu? Ketika lagunya dimatiin dia diam. Oh diam menikmati lagu atau dia sadar enggak? Yang disebut kesurupan yang saya pernah lihat tuh itu. Jadi ketika di play lagu itu dia kayak ada yang masuk jangan badannya kayak preman denger dangdut ya. Tapi mukanya jadi kayak rada sangar gitu. Wah, nih orang kayaknya punya nih gitu. Punya analisis kodam tadi. Kodam kuda lumping itu. Keren punya bakat kuda lumping. Enggak. Itu kan kuda lumping kan kuda yang paling aneh, Bro. Dia makan ini ya, makan sembarangan ya. Alat kelaminnya di punggung. Waduh. Gitu. Itu gimana pipisnya kayak paus itu. Ya itu yang pernah saya lihat kesurupannya adalah karena dia punya kodam sebenarnya. Dipancing dengan dimainkan lagu Kuda Lumping, dia tiba-tiba matanya tiba-tiba melotot lalu dia masang ancang-ancang ingin kayak joget-joget gitu. Saya juga kaget itu kenapa tuh anak, tapi temennya iseng gitu. Dimatiin, dinyalain kayak polisi SpongeBob itu yang ngeliatin Patrick foto SpongeBob diturunin. Wah iseng banget, isengnya di luar nalar nih. Pakai juri. Jadi yang ke-trigger itu si kodamnya berarti. Iya, bukan si orangnya. Orangnya nggak mau joget. Aku nggak mau joget trompet. Ya karena malu masa dikumpulan orang tiba-tiba makan bohlam kan kaget juga. Kasihan. Ya ternyata ada yang bisa jadi entertainment, Pak. Ya, bagi orang sekeliling. Bagi dia menderita. Jadi bahan ejekan. Jadi akhirnya ketahuan ya tuh punya kadem dia. Apalagi direkam, Pak, masuk TikTok zaman sekarang. Untungnya temennya hanya badu tongkrongan lah, ngelucu di situ. Padahal bisa viral kan di TikTok sekarang. Enggak, belum ada zaman TikTok. Bowo masih dihujat-hujat, Pak. Bowo masih dihujat. Bahkan masih zaman Pacebok. Oh, oke. Aduh, tua banget berarti ya. Ya kalau waktu itu di kala itu saya juga kaget ternyata kesurupan bisa gini juga ya. Bisa on off gitu. Jadi triggernya bisa dari si lagu itu, song gitu. Kerugian mempunyai kodam. Berarti kodamnya asik itu tiap kena. Tapi lagu itu lagu tertentu, dengar musik langsung asik dia, nggak jaim gitu, nggak rese. Kalau sekarang mah terkenalnya meme itu tuh apa sih yang kayak Ichikiwir gitu kan, suka diaduin gitu kayak Gogon Tunjang versus yang mirip-mirip gitu. Kalau suka berselancar di TikTok kayak Gogon Tunjang. Silahkan dicek siapa ya. Gacauan gue itu Speed nanti itu dinilai speed menang siapa, kekuatan, power siapa. Dan TikTok zaman sekarang lah memang seperti RPG ya, game RPG. Itulah gitu kesurupan yang pernah lihat langsung ya. Cuman ada kisah yang pernah dikisahkan lagi nih sama temen gue tuh ya. Waduh, apalagi? Banyak ternyata. Ada kisah temen orang juga yang satu ini punya kodam juga. Triggernya. Jadi bahaya mempunyai kodam. Bahaya mempunyai kodam tuh. Tapi ini ceritanya cukup unik. Jadi teman saya waktu itu nginep bersama. Dia tuh kerja di suatu bengkel. Terus tuh si bengkel itu ada mes. Teman saya itu ya termasuk putra daerah lah dari pinggiran Bandung ya. Abang-abangan. Bukan akang-akangan karena ya dianggap lah kalau teman-teman kita yang dari pinggiran mungkin punya pegangan-pegangan gitu ya, belajar ilmu silat pasti. Untuk biasalah kebal gitu karena dia anaknya suka berantem gitu, jawara gitu maksudnya kebal jadi minimal dia punya ilmu kebal lah. Nah pada suatu hari nginep di bengkelnya ya, di mesnya teman saya itu waktunya tidur tuh malam-malam udah pada tidur nih semua. Kalau di mes mah kan berjejer tidur tuh.
Iya, kayak tentara kayaknya. Bahkan kayak ikan peda berjejer. Karena di lesehan, kalau tentara ada barang, ada kasur kan nyaman. Ini mah lesehan di bawah. Kayak di pesantren mau makan gitu kan. Cuma dia tidur, diampar di kasur Palembang lah anggap lah ya, atau hanya sekedar karpet doang. Lalu waktunya tidur tuh. Teman saya sebenarnya lagi kesulitan tidur mungkin karena mikirin hutang gitu ya. Begadang. Hutang, dia mungkin ada hutang di daerahnya gitu. Waduh, dibawa ke temen saya yang satu ya, kan ada dua tuh temennya. Yang satu mah orang biasa ya, yang satu yang punya kodam itu. Si kodam mah nggak careti, udah tidur duluan dia, udah kerek aja karena beban hidupnya mungkin sedikit sebagai jawara kan, apapun gua libas gitu katanya. Apakah punya kodam cepat tidur gitu? Kodam bagong gitu ya mungkin ya, jadi tidurnya rileks. Nah teman saya mah orang biasa, susah tidur karena mikirin utang gitu ya. Aduh ini gua bayarnya gimana, apa gua jual ginjal aja gitu ya mungkinnya. Dalam renungannya gitu dia sambil merenung kan sambil tidur, tiba-tiba temennya dia yang jawara itu yang punya kodam bangkit gitu, tiba-tiba kayak kesurupan gitu. Awaken datanglah dia kayak maung gitu. Aing mau enggak dia menggeram aja, cuman menggeram menggeram gitu. Terus saya yang mikir utang meletet kan ke pinggir, ngeliat ke pinggir. Udah pusing hutang ini orang lagi jadi gitunya, jadi kapibara tuh, jadi kapibara ngeraung-ngeraung. Akhirnya teman saya karena dia pusing dengan utangnya, lanjut tidur aja lah. Akhirnya teman saya yang jawara itu yang jadi maung tapi nggak ada yang memperhatikan. Kasihan itu. Iya udah jadi maung ya, nokturnal iya, nggak tahu tuh akhirnya dia ngapain. Teman saya tidur, dia mungkin masih jadi maung, mungkin nyari ikan asin ke pasar mungkin ya, keluar ke simpang karena udah pusing teman saya itu. Ngurus lagi orang kesurupan, ini utang belum beres, tidur aja tak usut punya usut. Ternyata si pabrik itu ya, si bengkel itu sama pemiliknya dijadiin tempat nyimpen jin. Waduh, pesugihan lagi. Mungkin pesugihan atau apalah, buat memelihara jaga-jaga gitu ya, bodyguard. Enggak, dia melihara. Si jin itu disimpannya di situ, di bengkel atau di gudang ya, itu ya, kandang rumah lah. Gitu ya. Anggaplah kandang, dia simpen di bengkel itu. Si teman saya yang jawara itu ketrigger dengan si jin yang ada. Maka dia jadilah maung, usut punya usut. Ya walaupun maungnya juga nggak sangar karena nggak ada yang nonton. Kan tidur teman saya yang punya utang. Iya, jadi meong, itu udah nggak ada aksinya. Yang jadi kasihan itu dia dianggurin Pak, nggak ada yang nolong. Nggak ada yang nyembuhin, nggak ada yang takut, nggak ada yang lari. Teman saya tidur aja karena hutang lebih menakutkan daripada hantu. Betul. Lebih baik menghutang atau gimana? Enggak. Bahaya hutang itu. Jadi sampai tidak peduli dengan suara rupa. Tapi hutang menolak bala Pak. Bala apa? Bala hutang. Bala hantu. Oh iya, di saat itu memang benar gitu. Teman saya selamat. Mungkin fokus hutang gitu kan. Biasanya kalau yang kesurupan itu kosong ya. Nah mungkin ya. Mungkin ini dia nggak kosong, dia hutang. Dia nggak kosong, dia ada isi beban hidup. Ya kasihan aja udah aksi kan. Kalau Power Ranger mah udah pakai suit ya, udah pakai kostum yang terbaik, nggak ada yang nanggap. Nah itu kasihannya, seorang kesurupan jawara udah jadi maung, nggak ada yang nonton ya, jadi meong. Berarti dia kodamnya tuh nonton tutorial kali di YouTube. belum ada pesulap merah, belum ada Samsudin. Samsudin belum ada si Samsudin Blackbird itu. Iya, jadi dia pure ini perguruan. Perguruan daerah seperti anak-anak Jakarta buat kebal-kebal tawuran. Nah itu ada juga ya daerah Jakarta ada. Di tiap-tiap daerah pokoknya ada lah ilmu-ilmu gitu. Pokoknya preman setempat tuh kadang-kadang buat makin jawara itu pakai kebal-kebalan gitu Pak. Iya betul. Isi kodam kebal itu. Memang itu nggak bisa masuk akal, cuman memang terjadi ya. Ada yang pembuktian kayak dipakai golok itu bisa selamat. Tapi pakai satu sapu lidi gitu dengan orang yang berilmu, dia bisa darahnya sampai ngocor keluar gitu. Ada. Tapi rugi juga, dia udah pasang kebal tuh, tapi nggak berantem Pak. Nggak kepake. Iya, dunianya sekarang sudah berbeda Pak. Pertarungannya ada di pertarungan ekonomi. Anjay. Ekonomi bebas. Udah bukan gue nih yang berkuasa, udah bukan kayaknya. Enggak sih. Nah, bagi para pendengar nih ya, untuk tidak
gampang kesurupan, pikiran hutang. Tips dan triknya. Banyakin hutang, banyakin pay letter, banyakin slot. Jangan itu. Jangan ya. Iya. Lebih menakutkan daripada hantu yang adalah slot. Dibayang-bayangi hutang. Slot. Dibayang-bayangi dirasuki Zeus. Aja sih. Poseidon juga Poseidon juga ngeluh. Kalau untuk konektor D sendiri ada. Nah ini Pak, sebenarnya emang biasa. Balik lagi ke adik saya Pak. Adik saya memang anak IndiHome ya. Sementara saya yang ingin jadi IndiHome gagal. Tapi ingin. Ada keinginan. Ada. Nggak takut. Nggak takut. Pernah ada buka mata batin. Pernah. Tapi nggak jadi. Tapi endingnya kan beberapa ritual itu ya. Pertama itu perizinan ke Disduk Capil. KTP Pak itu. Oh iya. Perizinan gimana nih? Perizinan ke leluhur itu karuhun lah disebutnya. Rambut itu nggak dibakar atau gimana itu lupa kalau saya tuh. Ya udah lama lah. Jadi suruh nelen rambut gitu sampai sama minum kelapa. Habis itu finishingnya itu suruh zikir 100 kali. Nah saya males Pak. Zikir. Saya males di situ. Jadinya nggak gagal. Padahal itu terakhir ya. Padahal itu step terakhir disuruh zikir 100 kali setelah sholat. Lebih baik setelah sholat mau main PS. Lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Zaman dulu ya. Iya. Di kala saat itu. Iya. Gimana nih pengalaman lihat orang kesurupan atau dengar cerita tentang kesurupan? Cerita deh. Jadi kan kalau yang udah punya hal-hal tersebut ya, maksudnya tuh ilmu kegoiban ya. Iya. Jadi gampang attract sama hantunya kan ya. Jadi kayak ada yang istilahnya ketika mata batinnya dibuka, terus si hantu-hantu tuh ngelihat kita gitu. Iya. Kayak yang kita kayak sinyalnya udah sama nih frekuensinya nih gitu ya. Wah, terus siapa tuh? Ada yang orang baru tuh. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi gampang juga buat si hantu komunikasi sama. Iya, betul. Yang kayak gitu ya, apalagi yang udah gift ya kayak anak IndiHome gitu. Iya. Turunan. Iya. Kayak gitu. Jadi ketika itu adik saya itu sama temen-temennya ngomongin soal hantu, Pak, cerita hantu. Nah biasanya suka kedeteksi langsung mana yang bohong mana yang enggak nih. Oke. Nah kayak gitu. Soalnya adik saya langsung cek gitu tanpa sengaja ya. Iya. Jadi dia itu tiba-tiba ketika dengar temennya ngomong cerita hantu, itu langsung ada feeling gitu. Langsung kelihat gambarnya si perwujudannya gitu di kalau dalam, asli. Kayak gitu. Ternyata ada yang asli Pak nih. Kalau yang ada yang asli, selama kita fokus membayangi rupanya nih, nanti lama-lama datang Pak. Datang ke perkumpulan tersebut. Waduh. Nah kayak gitu. Jadi adik saya nggak sengaja fokus, dia udah kelihatan wujudnya. Nah habis itu mau take over Pak, take over body. Udah masuk, gitu, udah datang ke perkumpulan itu. Pokoknya masuknya itu lupa sih lewat punggung atau lewat dada gitu ya. Pokoknya nantinya itu kerasanya tuh kesemutan. Nah kesemutan dulu. Nah ini perspektif dari yang kesurupan ya. Ternyata gitu. Yang pertama dirasain itu kesemutan itu ya. Kesemutan habis itu untung adik saya ngehalau baca-baca doa gitu. Biar enggak masuk full body. Iya. Ya, enggak kerasukan semuanya. Nah, jadi ekspresi wajah itu bisa ganti sesuai dengan apa yang dimasukin gitu. Kayak misalnya orang nih ya lagi nyantai itu, tapi kerasukan. Nah, jadi ketika udah dimasukin sama hantunya, ekspresi wajah juga beda, Pak. Misalkan kerasukannya kakek-kakek jadi kayak kakek-kakek. Jadi kayak kendor kayak Hmm. gitu. Terus misalnya cekikikan, wataknya juga berubah kayak gitu. Jadi tergantung si apa yang masuk. Jadi kayak misalnya kepalanya ngaplek nih, kepalanya buntung gitu ya, atau enggak hampir putus. Jadi ketika orang yang dimasukin itu kepalanya juga sama gitu. Nah itu ciri-ciri kesurupan yang benar. Yang benar. Kalau salah gimana Pak? Itu masa sih ke masukan aki-aki tapi masih glowing. Nah itu masih harus dipertanyakan ya. Jadi kebayang ya kalau misalnya BTS kesurupan gitu gimana? Jiminnya aing mau nggak? Harus seperti macan mukanya ya. Seperti macan. Paling itu sih kalau misalnya yang kesurupan. Tapi akhirnya kayak kesurupan adik itu nggak jadi itu Pak. Oh dihalau ya karena endingnya. Disuruh dihibur, habis itu ke teman-temannya, pokoknya menghalau dari pikiran tersebut itu.
gitu. Karena kalau menurut sisi dari anak-anak IndiHome gitu ya, mereka cuman ngebayangin aja datang, Pak. Oh, IndiHome tuh ya. Jadi Kalau kita mah ya taraf-taraf kita mah ngebayangin malah nggak berani ke WC kitanya. iya, paling secetek itulah ketakutannya gitu ya. Kitanya yang berefek. Mau ke WC takut, mau berak takut gitu ya. Nah gitu. Mau berak tak cebok. Berak tak cebok. Beraknya nanti lagi, besok lagi. Iya, ada aja dulu. Iya. Oke, itu berarti POV dari yang kesurupan. Ternyata gitu. kesemutan dulu ya. Datangnya dari arah mana? Misal dari kaki dulu yang kesemutan. Yang masuknya gitu. Terus Oke. pernah temen yang di Sulawesi itu ngerekam temennya yang kesurupan, Pak, cewek. Jadi dia udah malam gitu ya, direkam, dikirim di grup WA teman ceweknya yang kesurupan. Itu kisah di balik video itu apa ternyata? Jadi ternyata memang di pedalaman nih, karena kalau nggak salah temennya itu kerjanya pertambangan gitu atau apa, lupa gitu. Jadi cuman rekaman dia lagi jalan-jalan, Pak, lagi naik kursi kayak gitu. Iseng gitu. Cuman sama kayak cerita Bapak tadi, nggak diselamatin, Pak, cuman diketawa-ketawain ya. Malah jadi sarimin. Iya, jadi topeng monyet ya, Pak, jadi kayak Kasian. entertain gitu ya. Ini gua udah jin tertinggi bisa masuk malah Iya, diketawain. ini gua udah Lucifer nih. Kok lu malah Gak ada sopan-sopannya lu gitu ya. kasihan juga aja Gitu. kalau keserupan di waktu yang nggak tepat gitu kalau kata saya ya. Kayak teman saya yang Jawara itu sama yang di Sulawesi itu malah diketawain. Kasihan juga ya. Masa Jawara kesurupan kayak gitu kan? Enggak emang itu bro, standnya emang standnya dia. Bang Jojo lagi. Jojo itu standnya. Cuman gitu nggak ada yang memperhatikan aksi dia gitu, anggaplah. Cuman kalau misalnya yang lihat berita itu ya, kesurupan massal gitu ya, masih nggak masuk akal, Pak. Kalau saya bagi kondektur bagi saya nggak masuk akal gitu. Kenapa bisa menyebar seperti wabah gitu? Terus kenapa pasti dekat-dekat UN gitu ya? Sekarang mau UN dihapus nggak ada tuh kesurupan massa. Iya, berarti memang kesurupannya itu adalah tidak UN. Betul. Kalau ada kesurupan massa mungkin satu Zoom. Nah, kan ada kemarin angkatan Zoom tuh. Iya. Harusnya satu Zoom itu pada ya, online ya. Online ibu-ibunya yang riuh ya. Iya. Orang-orang rumahnya yang pada kesurupan digital. Gue getok aja anak gue sendiri gitu kan. Apain lo? Berhenti acting. Kesurupan mah. Gitu. Kalau tadi kata konduktor F itu FOMO kali ya, FOMO itu ya, pengen ikut tren kesurupan juga gitu ya. Ya itu ingin kopi ABC. Kopi ABC gratis. Dapat kopi, bro. Ya. Mending di sini di kafe kesurupannya dapat kopi V60. Jadi pas dia Vietnam kesurupan, drips ya. Mbah ingin apa, Mbah? V60 beansnya apa, Mbah? Toraja. Terus apa lagi, Mbah? Green size medium. Panas airnya 90 derajat. Wah, itu mah emang mau Kopi susu kopi gratis. Kopi susu nggak mau. Maunya apa? Vietnam drip. Itu mah ingin kopi gratis. Tajong aja langsung sama satpam kalau bisa pentung aja. Sama baristanya di. Iya, jangan usah dilayani lah. Itu kalau kesurupan kekinian gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Apalagi kalau di Starbucks gitu ya. Wah, mahal kesurupan. Wah, ada komputer baru nih. Kesurupan bisa jadi itu jadi alat ya. Tips dan trik nih dapat kopi dari para penumpang gelap ya, kalau mau kopi gratis misalnya mahal di Starbucks nih, ya udah kesurupan aja. Karena di sini kan budaya kesurupan itu dimaklumi gitu ya. Terus minta sajennya yang aneh-aneh aja sekalian. iPad. Mau matcha green tea, ramen sojo, takoyaki. Kira-kira kalau dari kondektur Z punya cerita kesurupan gak nih? Ada sih, cuman ya sama aja sebenarnya, kesurupannya kayak orang caper mungkin gitu ya. Atau ya biasanya ketika masa orientasi kayak gitu kan juga tiba-tiba ada yang kesurupan. Cewek sih biasanya biar diperhatiin kakak kelas kayak gitu. Ya. Tapi kalau cewek tuh nggak minta kopi, softtek kayaknya. Aduh. Jadi saya mau ngarahnya ke teh loh, kok softtek ya. Teh manis. Kenapa tuh?
Kenapa teh manis? Nggak tahu ya, template-nya anak sekolahan tuh kalau ada yang pingsan, kesurupan selalu dikasihnya teh manis tuh. Oh iya, itu kalau muntah ketika upacara. Muntah ketika upacara. Kalau pingsan apapun. Kalau kesurupan tetap kopi sih. Oh, kesurupan tetap kopi. Kopi, karena ya, kalau konsep kesurupan kan nggak mesti segender gitu, laki-laki bisa masuk ke tubuh perempuan. Non-binary gitu ya. Iya, non-binary. Pronounnya apa nih? Siapa nih ketika disebutkan sahamannya keluar suara laki-laki nggak mau disebut abah. Iya. Mau mungkin ya. Mau. Jangan ada gendernya. Jangan ada gender itu. Hantu itu tidak punya gender. Hantu gitu tidak ya. punya gender. Nah. Bahkan hantu pun kalau mendengar ini tertawa kali. Tertawa. Jelas-jelas apalagi mereka tadi punya. kuda lumping. Oh iya. Ininya benar. di punggung gitu ya. Ketika Iya. mengendarai jadi Waduh, bahkan tadi pun sampai di review, wah bohlam mahal kan gitu kan. Bener bohlam mahal loh. Apalagi kalau mintanya tadi bukan merek Luby, pengennya Philips. Toh itu pasti agak atau Osram agak mahal. Jadi mungkin kesurupannya udah mahal nggak enak, mending kopi bener tadi ya. Seperti Klinik Tour dia bilang ke Starbucks. cuman tanpa merendahkan pihak manapun ya. Betul. Kalau diceritakan kayak gitu kayak mirip-mirip perempuan ngidam ya Pak. Oh iya. Minta ini minta itu, cuman mungkin agak sadar aja ya, baik yang memberikan maupun yang meminta ya gitu kan. Iya betul. Kalau kesurupan kan enggak kayak gitu ya. Iya. Ngidam kan tiba-tiba minta lotek jam 12 malam, minta apa. Tapi mungkin saya masuk ya, saya juga ternyata setelah saya ingat-ingat saya ada cerita kesurupan, mungkin sedikit aja kali ya. Boleh. Jadi sebenarnya kesurupan tuh tidak melulu minta kopi, minta, Iya, itu hanya generasi film-film aja kali ya. betul. Tapi ternyata saya ada cerita lah, mungkin ini titipan dari orang terdekat saya Iya. bahwa beliau pernah kesurupan hingga berbulan-bulan. Dikatakanlah karena bahwa kesurupan pun jadi salah satu pendekatan sihir ketika seorang jin itu masuk ke dalam tubuh itu bisa men-take over si tubuh yang dirasukinya. Iya. Dan ternyata singkat cerita bahwa kesurupannya itu berlangsung lama dan keinginannya pun lebih ke mengancam nyawa. Itu mungkin Dia yang mau ngajak dia juga ke alamnya mungkin ya. mengajak dia, bahkan cerita dari yang kesurupan ini ketika dia diambil tubuhnya, bahwa katakanlah ruh atau jiwa ya mungkin ya yang dibawa ke alam jin, dianggaplah bahwa memang ternyata itu ada perintah dari seseorang untuk mengambil tubuhnya, untuk dipermalukan lah, untuk melakukan hal-hal yang tidak di luar kontrolnya. Jika Iya. mungkin apakah telanjang kah atau berucap yang tidak benar. Kayak intinya Ya, ternyata kesurupan pun kalau dari menyuruh sesuatu hal-hal yang tidak baik ya. menyuruh sesuatu yang tidak baik dan di luar kendali atau kehendak seseorang tersebut. Kebetulan saat itu mungkin saya juga tidak sadar ya bahwa beliau kesurupan, tapi dengar cerita dari om saya gitu bahwa itu dia kesurupan karena memang ada perilaku aneh yang tidak biasa, seperti orang yang jadinya kita tuh gak kenal aja gitu. Ternyata ya alhamdulillah sudah disembuhkan, metodenya pun metode ruqyah gitu ya. Iya. Jadi kalau ada yang kesurupan mungkin harus diruqyah supaya jinnya keluar. Tapi beda cerita kalau seperti mungkin pernah lihat ya di TikTok ada yang kesurupan ketika diruqyah ternyata jinnya tuh jin budek. Ya, jin budak ya. Jadi diruqyah sebanyak manapun gak kedengeran tuh. Nah itu kira-kira bagaimana tuh? Apakah benar gitu? Seperti itu Konektor Z? Mungkin lo yang lebih tahu atau punya cerita kesurupan yang lain? Kalau menurut saya sih kayaknya harusnya enggak sih ya. Karena yang budek kan jasad ya. Tadi kalau berbicara kerasukan harusnya kan berbicara ruh, berbicara jiwa beda sih. Oh, Kalau ngangkat Al-Quran juga sama nabsor wal afidah itu berbeda dengan pendengaran penglihatan jasad. Berarti nggak masuk sebenarnya, cuman ya Masuk. mungkin Berarti itu berita bohong tuh yang di TikTok tuh. bisa jadi memang Bumbu atau memang si tulinya bukan tuli itu. kan bukan Nggak ngerti bahasa Arab bukan ya. bukan telinga yang tuli ya, tapi hati yang keras. Hati yang keras sehingga dibacain juga malah ngelelewe gitu kan. Bahkan ada yang joget Ada yang gitu ya. joget gitu ya, atau merasa terhibur gitu ya dengan bacaan-bacaan nih mahrotnya salah Waduh. ketawa hantunya gitu kan. Oke. Wah, Itu luar biasa ya, tapi serem juga Serem sih. juga, Saya waktu ya. mendengar cerita orang hantu yang itu yang dibacain malah ngeledekin itu kan agak ngeri juga. Terus apalagi kalau udah gitu kan. Iya. Kita udah baca-baca terus apalagi harus gimana lagi. Nah, itu tentang kesurupan yang menarik nih. Jadi orang itu sebenarnya tidak enak ya. Nah, Betul. itu bukan tubuh kita, bukan apa yang jadi milik kita, harusnya ya harus ditinggalkan lah. Betul. Budaya seperti itu tidak baik lah, budaya instan atau mengambil bukan haknya, woi. Banyak wejangan ya. Banyak wejangan. Soalnya ini meluruskan yang sebelumnya banyak kekocakan Banyak ya. terlalu Harus- kocak nih. Tadi nggak ada yang bisa diambil. Nggak bisa diambil. Karena biasanya para penumpang gelap sudah sedia buku dan alat tulis Iya, ketika nanti mendengarkan podcast. ya di akhir cerita akan dicap ya si bukunya tulisannya di paraf. Di paraf.
Padahal dunia jin dan dunia manusia itu sudah diciptakan berbeda ya. Diciptakan berbeda. Seharusnya tidak saling bersinggungan. Iya, itu saya pernah dengar juga dunia jin itu udah penuh Pak, jadi berdempetan gitu. Bahkan saya pernah dengar tuh pengibaratannya seperti manusia itu jarum dan jin itu adalah satu karung beras. Iya, iya. Mungkin beras basmati tuh agak gede-gede itu. Agak panjang-panjang ya. Jadi bayangkan tuh banyaknya jumlah satu manusia setara dengan ribuan jin gitu. Jadi Jin, pasti sudah sesak di dunia mereka. Terus ada orang juga yang penampakan itu memang jin-jin yang ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Dia sudah ngelmu gitu, jadi kita harusnya nggak takut juga. Karena jin itu berpikir 2 kali juga, karena kalau dia mewujudkan dirinya kepada manusia susah katanya kembali laginya. Oh iya. Kembali hilang karena itu ilmu bagi jin juga kayak kita manusia pingin dilihat oleh jin, seperti itulah gambaran. Jadi kadang kita takut kalau ada hantu yang bisa mewujud atau jin yang bisa mewujud ya. Sebenarnya jangan takut juga sih. Jadi paling mudah mungkin masuk ke dalam tubuh mungkin ya. Bagi orang-orang yang belum sholat atau jauh dari ibadah mungkin lebih mudah lagi karena tidak ada proteksi keimanan. Iman kan imun gitu ya. Oh, iman, imun, amin. Amin gitu ya. Nah seperti itu.